semuanya, di sini kami akan menjelaskan hasil produk kreatif kami yang bernama KOI, Kisah Oral Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarli Auditia dengan akhiran NIM 21. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulina dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, saya Anggun Wulandari dengan NIM akhir 027. Berikut merupakan penjelasan produk kreatif kami. Selamat menonton! Ikan koi atau nishikigoi dalam bahasa Jepang adalah jenis ikan mas yang dikembangkan di Jepang untuk keindahan warnanya. Namun, sebelum berkembang sebagai ikan hias, ikan mas sudah dikenal luas di Tiongkok ribuan tahun yang lalu, terutama sejak dinasti Jin, sekitar abad ketiga. Tradisi lisan mengenai ikan koi berakar kuat dalam budaya Tiongkok dan Jepang, di mana kisah-kisahnya dan simbolisme koi diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi melalui dongeng, puisi, legenda, dan filosofi. Salah satu cerita rakyat paling terkenal adalah legenda koi yang melawan arus Sungai Kuning dari Tiongkok. Legenda ini berisikan ribuan koi berenang menyusuri Sungai Kuning dan menghadapi air terjun besar yang disebut Gerbang Naga. Banyak yang menyerah, tetapi ada satu koi yang terus melompat berulang kali, bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, koi itu berhasil mencapai puncak air terjun. Para dewa menghadiahinya dengan mengubahnya menjadi naga, makhluk mitologis yang penuh kekuatan dan kemuliaan. Legenda tersebut menjadi simbol dari ketekunan dan kegigihan, transformasi dan kesuksesan pencapaian melalui perjuangan. Cerita ini diturunkan secara lisan oleh para pendongeng, biksu, dan orang tua kepada anak-anak. Sering digunakan untuk memotivasi orang agar tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam tradisi lisan dan budaya lisan di Asia Timur, ikan koi sering dikaitkan dengan berbagai makna. Yang pertama, keberanian dan ketabahan. Ikan koi dianggap berani karena berenang melawan arus sungai. Kisahnya digunakan dalam cerita lisan sebagai contoh kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Kedua, keberuntungan dan kemakmuran. Dalam budaya Jepang dan Tiongkok, ikan koi sering diasosiasikan dengan kemakmuran, terutama koi berwarna emas atau merah. Yang ketiga, cinta dan kesetiaan. Dalam beberapa versi cerita rakyat Jepang, ikan koi juga melambangkan cinta abadi dan kesetiaan, terutama ketika digambarkan berenang berpasangan. Dalam tradisi lisan, ikan koi merupakan warisan budaya yang tidak hanya menyoroti keindahan. Ikan tersebut akan tetapi juga menyampaikan nilai-nilai luhur seperti ketekunan, harapan, jati diri, dan keberanian. Itulah penjelasan mengenai hasil produk kreatif kami yang bernama KOI, Kisah Oral Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu kali Allah mah parang ya wargai. Tuku suku bungkus neng harapan di kuben kok. Murah, bang pentong ewu ya nah. Enak pasti. Enak. Sore kok, jarti mari manganan kono, ilihatnya nyonyonan. Hah? Nyonyonan? Ilat kan taman bermain. Bukan Jadi, ilihatnya nyonyonan merupakan salah satu ungkapan menggunakan bahasa Using yang berasal dari Banyuwangi. Betul, jadi ungkapan dalam bahasa Using itu disebut dengan unen-unen. Wah, menarik ya. Ajarin aku dong. Mau belajar unen-unen? Iya. Nih, kami ada solusinya. Nih, solusinya. Keren atau Kertu Unen-Unen adalah inovasi yang diinisiasi oleh mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tradisi lisan. Keren atau Kertu Unen-Unen bertujuan untuk melestarikan kekayaan unen-unen bahasa Using Banyuwangi sebagai bentuk tradisi lisan yang semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Keren berupaya mendorong anak-anak untuk mengenal, memahami, dan menggunakan unen-unen sebagai bagian dari identitas budaya Banyuwangi. Saat ini
ini Keren hadir sebanyak 20 kartu yang berisi unen-unen dari buku karya Andang Khotib Yusuf yang diterbitkan tahun 2003 berjudul Unen-unen Basa Using. Andang Ciai sendiri adalah seorang sastrawan dan penulis lirik lagu berbahasa Using asal Banyuwangi. Sebagai adaptasi terhadap teknologi informasi, Keren memiliki inovasi berupa audio berisi percakapan ringan. Dialog tersebut dapat diakses melalui kode respon cepat yang tersedia di dalam kartu. Melalui audio tersebut, pengguna kartu dapat memahami makna dan penggunaan unen-unen secara kontekstual. Apu ya, Karim iku mesti kadung tuku-tuku akean. Padahal kan wis sarapan to kok omiae. Salah, wis sing kaget, hari ketiku kau kentonge bocor. Ayo nguri-nguri unen-unen nganggo kartu unen-unen. Kadung sing riko sapa maning, kadung sing saiki kapan maning. Nganggo keren, nyane saya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Novita Cahya Rahmadani dengan akhiran NIM 05. Dan saya Tarisa Rizky Liatul Fukhura dengan akhiran NIM 022. Di sini kami membuat video ini untuk menjelaskan mengenai produk dari tugas mata kuliah tradisi lisan, yang mana kami membuat 2 produk yang berbeda dengan penjelasan yang akan kami sampaikan. Produknya berupa baju dan tote bag. Di sini saya akan menjelaskan produk yang pertama. Produk yang pertama itu berupa baju. Nah, di baju ini terdapat desain. Nah, desainnya itu mengilustrasikan mengenai legenda Gunung Kelut seperti yang ada di gambar. Nah, di gambar ini latar belakangnya itu didominasi oleh Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut itu sendiri menonjolkan lokasi penting di dalam sebuah ceritanya. Di depannya itu fokus utama tertuju pada 3 sentra utama, yaitu ada Raja Aji Joyoboyo, Dewi Kilisuci, dan juga sebelahnya itu terdapat Lembu Suro. Nah, di mana Dewi Kilisuci dan Raja Aji Joyoboyo itu berdiri berdampingan di satu sisi yang sama. Mereka digambarkan dengan ekspresi wajah yang licik dan penuh perencanaan yang matang, mengisyaratkan siasat di balik sebuah peristiwa yang akan terjadi. Menghadap ke arah Raja dan Dewi adalah sosok Lembu Suro yang ada di sebelah kiri sendiri tadi. Nah, ia terlihat kelelahan namun memancarkan aura kebanggaan atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Ia berdiri di dekat sebuah sumur dangkal yang baru saja digalinya, yang ditempatkan secara strategis di puncak gunung sesuai dengan syarat yang telah diajukan oleh Dewi Kilisuci. Nah, itu salah satu syarat yang telah diajukan dari ketiga syarat. Nah, salah satunya adalah sumur tadi ya. Nah, selesai membangun sumur tersebut, beberapa alat penggalian sederhana yang tersebar di sekitar sumur itu menjadi detail atau menjadi bukti yang menegaskan kerja keras dari si Lembu Suro tersebut. Nah, atmosfer di sekitar gunung akan diperkuat dengan langit yang sedikit gelap dan berkabut. Itu merupakan ilustrasi yang memberikan nuansa misteri dan mengisyaratkan akan datangnya suatu kejadian buruk. Dari situlah keseluruhan atas elemen-elemen gambar yang ada akan menonjolkan interaksi dramatis antara ketiga tokoh dan juga signifikansi sumur di puncak Gunung Kelut tersebut. Nah, menciptakan desain yang menarik dan juga bercerita pada pakaian yang telah kami sajikan itu adalah bukti bahwasanya legenda atau suatu kisah itu dapat dituangkan di dalam suatu produk. Nah, produk itu yang nantinya akan memiliki cerita tersendiri dari kisah-kisah yang ada. Nah, itulah yang akan menjadi kekuatan utama untuk tradisi turun-temurun menceritakan dari kisah-kisah yang ada.
produk yang kedua yaitu tote bag. Nah, tote bag ini mengilustrasikan mengenai tradisi yang ada di Jember, khususnya itu di Puger, dan bisa disebut dengan peti laut. Nah, di sini terdapat gambar perahu di mana ada masyarakatnya itu seperti berbondong-bondong melakukan sebuah tradisi yang biasanya dilakukan pada bulan Muharram. Nah, pada tote bag tersebut yaitu mengilustrasikan mengenai suatu tradisi yang ada pada Puger, Kabupaten Jember. Nah, biasanya sebuah tradisi tersebut dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Muharram. Nah, tradisi ini merupakan suatu ungkapan syukur masyarakat pesisir Puger kepada Tuhan dan laut atas rezeki dan keselamatan yang telah diberikan. Nah, peti laut ini mencerminkan kearifan lokal, mempererat persatuan, dan menjadi simbol solidaritas dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nah, melalui desain yang berbentuk tradisi, nah pada tote bag itu bermanfaat untuk mengenalkan suatu kebudayaan atau tradisi suatu wilayah, khususnya Jawa Timur, yang masih kental akan budaya dan adat istiadat. Nah, di mana tradisi tersebut masih dilestarikan sampai saat ini. Nah, guna kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu dilestarikan itu agar tidak punah. Nah, itu tadi penjelasan dari dua produk yang telah kami buat, yaitu ada produk yang pertama adalah baju. Nah, baju tadi di desainnya itu mengilustrasikan mengenai legenda Gunung Kelut yang ada di Kabupaten Kediri. Dan yang kedua tadi tote bag. Yang berjudul tentang peti laut yang ada di Puger, Kabupaten Jember. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kami ambil yaitu Singo Ulung dan Karawang Gayo. Lalu kami melukiskannya di atas talenan. Di sini kami memakai dua talenan untuk menggambarkan tema yang berbeda. Lukisan yang pertama, kami menggambar Singo Ulung yang merupakan kesenian dari daerah Bondowoso. Singo Ulung berasal dari kisah seorang tokoh sakti bernama Ki Ulung yang datang ke daerah Bondowoso. Ia dikenal memiliki kesaktian dan mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Dalam cerita rakyat, ia menciptakan sosok singo untuk membantu masyarakat mengusir roh jahat dan membuka hutan untuk permukiman. Sosok singa ini kemudian dijadikan simbol penjaga dan keberanian. Singo Ulung ditampilkan dengan properti berupa boneka singa besar yang dimainkan oleh dua orang, mirip dengan barongsai. Diiringi musik tradisional seperti kendang, gong, dan suling, pertunjukan ini melibatkan tarian dan gerakan dinamis serta kadang-kadang dilengkapi unsur magis atau spiritual. Singo Ulung bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian dari ritual adat seperti bersih desa, syukuran panen, dan penolak bala. Tradisi ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Bondowoso. Produk selanjutnya adalah motif Karawang Gayo. Karawang Gayo adalah motif ragam hias adat khas suku Gayo di Aceh yang diwariskan secara turun-menurun dan diaplikasikan pada berbagai media seperti kain, kayu, gerabah, anyaman, dan logam. Motif ini memiliki nilai estetika sekaligus makna visualis yang erat kaitannya dengan agama, hukum, dan kehidupan masyarakat Gayo. Motif Karawang Gayo berbentuk sulur, lerung, dan lingkar yang membentuk corak dengan warna benang putih, merah, kuning, dan hijau pada latar hitam, merah, kuning, atau putih sesuai dengan fungsinya. Pada produk ini, kami mengkombinasikan motif Karawang Gayo dengan gambar seorang wanita berpakaian formal khas Gayo serta membawa wadah berisi daun sirih, krim kapur, dan buah pinang. Karawang Gayo juga mencerminkan fisiologi kehidupan masyarakat Gayo seperti nilai keadilan, ilmu pengetahuan, iman, musyawarah, kebersamaan yang tertuang dalam motif-motifnya. Pakaian dengan motif Karawang Gayo wajib dikenakan pada acara adat penting seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan upacara tepung tawar. Singkatnya, Karawang Gayo adalah warisan budaya yang mengandung nilai estetika dan simbolis mendalam menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Gayo di Aceh Tengah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan 2 talenan, kemudian oleskan lem pada talenan, lalu tunggu hingga mengering. Kemudian buatlah sketsa lukisan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu proses mewarnai keseluruhan sketsa pada talenan. Damar kurung adalah lampion tradisional berbentuk kubus dari gresik yang terbuat dari kertas bergambar dan dipasang pada rangka kayu. Gambar-gambarnya menggambarkan kehidupan sehari-hari, peristiwa keagamaan, dan tradisi lokal masyarakat Gresik. Seni ini dipopulerkan oleh Ibu Mas Mundari, seniman asal Gresik, yang dikenal dengan gaya gambar sederhana namun ekspresif. Secara harfiah, damar kurung berarti lampu yang ditutup. Tradisi ini dilakukan saat menyambut malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Selain sebagai lampu hias, damar kurung berfungsi sebagai media bercerita dan pelestari sejarah yang menggabungkan seni visual dan tradisi desain sebagai penguat identitas budaya Gresik. Pasar Bandeng merupakan tradisi tahunan kota Gresik yang dilangsungkan 3-4 terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan di sepanjang jalan pasar kota Gresik. Di sana terdapat banyak sekali orang yang berjualan ikan bandeng. Namun tidak hanya itu, makanan, permainan, baju dijual saat tradisi itu berlangsung. Berdasarkan artikel Jawa Pos, adanya tradisi Pasar Bandeng bermula dari kebiasaan santri Sunan Giri menjelang Lebaran abad ke-15. Santri Sunan Giri yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Ambon, Hitu, Makassar, Sumatera, Kalimantan, serta kawasan kepulauan lainnya saat hendak melakukan mudik lebaran ke daerah masing-masing, selalu menyempatkan membawa oleh-oleh khas dari Kabupaten Gresik. Kala itu, olahan ikan bandeng menjadi makanan khas Kabupaten Gresik sehingga banyak santri yang membeli ikan bandeng untuk dibawa pulang sebagai oleh. Dari hal ini, kegiatan tradisi Pasar Bandeng terus dilakukan hingga ada kontes bandeng kawak, yakni ajang kompetisi petani tambak bandeng yang ada di Kabupaten Gresik untuk menunjukkan hasil tambak perikanannya. Akan ada pemilihan juara 1-3 untuk penutupan pada tradisi Pasar Bandeng ini dengan melakukan membakar beberapa ikan bandeng kawak dan pesta kembang api di alun-alun Kabupaten Gresik dengan tujuan mempersatukan masyarakat Kabupaten Gresik dan menjadi tradisi Pasar Bandeng agar tetap lestari, dan juga sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi seluruh unsur masyarakat dan memperkenalkan potensi wisata masyarakat Kabupaten Gresik ke masyarakat umum. Pasar Bandeng dapat dikaitkan dengan tradisi lisan karena asal-usulnya yang diceritakan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah kisah santri Sunan Giri yang membawa bandeng sebagai oleh-oleh saat mudik. Cerita ini hidup dalam ingatan masyarakat dan terus diwariskan secara lisan, baik melalui percakapan keluarga, pedagang, maupun warga sekitar. Peran lisan dalam menjaga makna budaya dan kebersamaan masyarakat Gresik diperkuat oleh cerita tentang kontes bandeng kawak dan pesta rakyat. Syekh Syarif Muhammad Ainul Yakin atau lebih dikenal dengan Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia, tepatnya di kota Gresik. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Dalam tradisi lisan, Sunan Giri termasuk dalam legenda keagamaan karena peran besarnya dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan, dakwah, dan budaya. Ia dikenal mendirikan pesantren Giri dan menciptakan permainan bernilai dakwah, sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat. Makam Sunan Giri ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Sekitar makam terdapat pasar yang menjual makanan dan cenderamata yang menjadi sumber penghidupan warga.
Orang yang berziarah memulai dengan membacakan tawasul, kemudian dilanjutkan dengan yasin dan tahlil. Perlu dicatat, para peziarah tidak memohon kepada makam, melainkan meyakini bahwa ziarah ke makam orang yang saleh adalah amalan yang dianjurkan, tujuannya untuk mendoakan, mengingat kematian, serta meneladani perjuangan mereka. Mider merupakan tradisi masyarakat desa Sukorejo yang biasanya dilakukan menjelang acara pernikahan. Kegiatan ini sebagai penanda bahwa ada seseorang yang akan segera menikah. Dalam tradisi ini, anak-anak diminta berkeliling kampung sambil membawa peralatan dapur seperti panci, wajan, dan tutup dandang. Mereka memukul-mukul alat tersebut sambil menyanyikan lagu khas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lagu yang dinyanyikan sebagai penanda bahwa akan ada keluarga yang segera melangsungkan pernikahan. Dan tiap nama diganti sesuai dengan nama yang akan menikah. Lagu yang dinyanyikan yakni berbunyi, bayaran rapo kemis kan duwe bojo nangis, Sintia rapi Safa iri. Bayaran rapo kemis mbak ini duwe mantu, bayaran Sabtu Sairin duwe mantu. Setelah berkeliling, anak-anak akan berhenti di depan orang yang akan menikah. Kemudian barang-barang yang dibawanya tadi dilakukan udi-udian bersama warga sekitar, ditambah dengan uang receh dari pihak keluarga yang memiliki hajat, sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan. Tradisi ini bukan hanya bentuk keceriaan jelang pernikahan, tetapi juga menjadi cara masyarakat menjaga dan meneruskan budaya serta cerita rakyat melalui nyanyian dan kebiasaan yang terus dilestarikan secara lisan. Tradisi malam Selawe atau malam ke-25 bulan Ramadan di Kabupaten Gresik dilaksanakan di makam Sunan Giri. Tradisi ini berasal dari ajaran Sunan Giri pada abad ke-15, ketika beliau mengajak santri-santrinya untuk meninggalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan dengan cara beriktikaf di sekitar makamnya. Ajaran itulah yang kemudian dilestarikan masyarakat Gresik sehingga berkembang menjadi tradisi malam Selawe hingga kini. Malam tersebut juga dianggap istimewa karena termasuk malam ganjil yang diyakini sebagai malam Lailatul Qadar. Pada pelaksanaan malam Selawe, kawasan makam Sunan Giri dipenuhi oleh jamaah yang beriktikaf dan mengaji bersama. Ribuan warga Gresik dan peziarah dari luar kota berkumpul untuk beribadah dan mengharapkan berkah malam Lailatul Qadar. Acara dimulai sejak sore hari, sehingga jalan-jalan di sekitar makam ditutup bagi lalu lintas kendaraan. Saat malam hari, mulai terdapat banyak warung dan pedagang kaki lima yang menjajakan jajanan khas. Fenomena ini muncul karena para pelaku usaha memanfaatkan momentum malam Selawe untuk berjualan. Sebagai bagian dari warisan budaya Gresik, tradisi malam Selawe juga disebarkan lewat jarul lisan. Kisah tentang Sunan Giri yang mengajak santrinya beriktikaf pada malam 25 Ramadan diceritakan secara turun-menurun dalam pengajian, perbincangan keluarga maupun cerita rakyat setempat. Narasi lisan ini membantu mempertahankan makna spiritual tradisi malam Selawe sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini turut memperkuat tali silaturahmi warga Gresik dan mengenalkan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi muda.
Sulawesi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember kelas A. Saya punya hobi di bidang seni digital, dan dalam tugas proyek tradisi lisan ini, saya ingin berbagi proses kreatif saya dalam membuat desain tote bag yang terinspirasi dari salah satu warisan budaya Banyuwangi, yaitu Seblang oleh Sari. Seblang bukan hanya sekedar tarian, ia adalah ritual pemanggil leluhur, warisan budaya lisan yang masih hidup di Desa Oleh Sari Banyuwangi. Di balik tiap gerak, lagu, dan prosesnya, ada sejarah, doa, dan perlawanan. Ini dia referensi saya, mari kita buat desainnya. Dalam proses ini, saya tidak hanya meniru gambar, tetapi juga menggabungkan elemen-elemen khas Seblang dengan gaya ilustrasi saya. Saya mencoba menangkap kesan magis dan sakral dari penari Seblang, lalu memadukannya dengan garis-garis dan palet warna yang biasa saya gunakan dalam karya seni digital. Bagi saya, ini bukan hanya menggambar, tetapi menerjemahkan narasi lisan menjadi bahasa visual, agar kisah dan maknanya tetap bisa hidup dalam ruang-ruang modern. Ini hasil line art atau ilustrasi yang sudah saya buat. Dan ini adalah hasil akhir setelah revisi dan proses pewarnaan. Salah satu bagian paling kuat dari karya ini adalah lirik gending yang saya pilih, yaitu Kembang Gadung. Lirik ini penuh makna. Kembang gadung adalah bunga beracun, simbol dari manusia-manusia pengkhianat bangsa yang menjual tanah airnya kepada company. Mereka disebut wong adol kembang, mereka yang hina dan tak bernilai. Namun ironisnya, mereka diberi payung agung, simbol kehormatan palsu dari penjajah. Makna ini menggambarkan betapa tradisi lisan dapat menjadi bentuk kritik sosial dan sejarah perlawanan yang disampaikan secara simbolik. Dan inilah hasil akhirnya, tote bag bertema Seblang. Desain ini saya buat sebagai bentuk cinta budaya dan sebagai cara baru untuk menghidupkan kembali tradisi lisan lewat karya visual. Lewat tote bag ini saya ingin membawa kisah, makna, dan perlawanan dari gending Seblang oleh Sari agar tetap hidup bahkan dalam keseharian kita. Karena tradisi lisan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dihidupkan. Terima kasih, semoga karya ini bisa menjadi jembatan antara budaya dan generasi muda. Sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsila Fatihamini dengan NIM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Agita Nur Salsabila Madatila dengan NIM akhir 008. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami mengenai tugas akhir mata kuliah tradisi lisan. Di sini kami akan membuat produk desain tote bag dan desain baju. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk tote bag ini. Saya akan menjelaskan mengenai tote bag yang memiliki desain karapan sapi. Karapan sapi adalah balap sapi khas Madura yang bukan sekadar adu cepat, tapi juga ajang kehormatan dan simbol kejayaan. 2 ekor sapi perkasa dihias meriah, dipacu sekencang mungkin oleh joki di atas kayu ringan yang disebut kaleles. Joki yang menurut istilah Madura disebut tukang tongkol. Tradisi ini bukan hanya hiburan, tapi juga warisan budaya yang mengakar kuat di hati masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus hingga bulan Oktober. Gambar pada desain tote bag tersebut menggambarkan tradisi karapan sapi, yaitu perlombaan balap sapi khas dari Pulau Madura, Jawa Timur. Dalam ilustrasi tersebut terlihat seorang joki mengenakan pakaian khas Madura dengan ikat kepala merah dan baju belang-belang merah putih, sedang menunggang 2 ekor sapi yang berlari kencang di area tanah. Di dalam tote bag tersebut terdapat sebuah tulisan
yaitu di atas gambar dan di bawah gambar. Di atas gambar terdapat tulisan Kerapan Sape. Kemudian di bawah gambar tersebut terdapat tulisan Sakera Kerapan Atenah Madura, yang memiliki arti karapan sapi, sakera karapan, hatinya Madura. Kata sakera merujuk pada tokoh legendaris Madura yang dikenal pemberani dan melawan penjajah, sehingga ketika digabung dengan kata karapan menunjukkan bahwa semangat perjuangan dan keberanian itu juga hidup dalam tradisi karapan sapi. Sementara itu, ungkapan hatinya Madura menegaskan bahwa tradisi ini bukan hanya sebuah perlombaan, tetapi telah menjadi bagian dari jiwa, kebanggaan, dan identitas masyarakat Madura. Desain ini menggabungkan unsur visual dan bahasa lokal untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Madura dengan cara yang kreatif dan kekinian. Cocok untuk pelestarian tradisi lisan melalui media visual yang mudah dijangkau anak muda. Desain tote bag ini memiliki manfaat sebagai media pelestarian budaya lokal, khususnya tradisi lisan karapan sapi dari Madura. Melalui ilustrasi yang khas dan penggunaan bahasa daerah, tote bag ini tidak hanya berfungsi sebagai benda pakai, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang mengenalkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas, terutama generasi muda. Ungkapan seperti Sakera Kerapan, Atenah Madura memperkuat identitas dan rasa bangga terhadap warisan leluhur. Dengan tampilan visual yang menarik, desain ini menjadi tradisi karapan sapi tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kaos ini. Salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Reok Ponorogo merupakan bentuk seni pertunjukan yang memadukan unsur tari, musik tradisional, cerita rakyat, dan magis. Tradisi ini biasanya dipentaskan dalam berbagai acara adat, perayaan hari besar, atau acara kebudayaan nasional dan internasional. Isi dari pertunjukan diawali pembukaan yang diiringi musik gamelan, ditampilkan tari-tarian pembuka, biasanya oleh penari jatil atau penunggang kuda. Setelah itu, ada kemunculan warok, tokoh kuat dan sakti yang melambangkan kesatria dan pelindung. Selanjutnya, puncak acara terdapat tarian Singobarong atau dadak merak. Penari utama memakai topeng besar kepala singa dengan hiasan bulu merak. Seringkali menari sambil mengangkat topeng seberat 30-50 kg hanya dengan gigi. Dan yang terakhir, biasanya ada cerita rakyat yang diselipkan kisah legenda seperti Raja Klana Sawandana yang ingin meminang Dewi Songgolangit. Reok Ponorogo tidak bisa dipisahkan dari tradisi lisan karena identitas, makna, nilai spiritual, dan sejarah dari kesenian ini hidup melalui tutur kata dan narasi antar generasi. Tradisi lisan ini menjadi sarana utama dalam menjaga keberlanjutan dan keaslian reok sebagai warisan budaya yang hidup. Secara keseluruhan, dalam kaos tersebut itu elemen warna dan bentuk dalam reok Ponorogo mencerminkan perpaduan antara kekuatan, keindahan, dan nilai budaya. Arti dalam kalimat dadak merak mabur melambangkan kesatria, artinya dadak merak itu mabur melambangkan sifat seorang kesatria sejati, kuat tapi bijaksana, gagah tapi rendah hati, berani tapi tetap menghormati nilai-nilai leluhur. Dengan adanya kaos sablon Reok Ponorogo ini bermanfaat untuk budaya, identitas, promosi, seni, dan ekonomi. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga produk yang kami buat sangat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Suci Indah Permatasari. Aku dari kelas A dengan NIM akhir 018. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai hasil ujian akhir semesterku mengenai produk tradisi lisan. Pada kesempatan kali ini aku membuat produk berupa tote bag dengan desain batik, yaitu batik kawung. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Nah, untuk alasan mengapa aku mengambil produk berupa tote bag ini, karena menurutku tote bag ini memiliki nilai guna yang cukup tinggi,
Bisa digunakan untuk ke kampus, kemudian bisa digunakan untuk ke sekolah, atau bisa digunakan buat nongki tipis-tipis dan membawa beberapa peralatan make up mungkin juga bisa. Ini merupakan hasil karyaku sendiri. Aku membuat desainnya, kemudian aku mencetaknya menggunakan sablon, lalu aku melukisnya. Jadi simak video pembuatannya. Stay tune. Gantungan kunci ini terinspirasi dari permainan tradisional yang ada di daerah Probolinggo, mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang penuh keceriaan dan kebersamaan, serta dibuat dengan bahan clay air dry berkualitas dan sentuhan ukiran tangan. Setiap gantungan kunci menampilkan miniatur alat permainan tradisional khas Probolinggo, tidak hanya sebagai aksesoris, tapi juga sebagai simbol cinta kepada budaya Nusantara. Permainan Sonda. Permainan Sonda berasal dari bahasa Belanda yang kata asalnya adalah zondak mandak, kemudian menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Sonda yaitu permainan yang digambarkan di atas tanah atau bidang datar yang biasanya berbentuk kotak. Dakon adalah suatu permainan tradisional yang biasanya di dalam permainan ini terdapat sejenis cangkang kerang yang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan juga batu-batuan kecil. Jumlah 7 lubang kecil itu menandakan hari selama seminggu. Lalu ketika dia menjalankan biji-bijian itu bermakna kalau kita dituntun untuk selalu beraktivitas, bekerja, dan bersedekah. Dan makna lubang besar adalah kita diajarkan untuk terus menabung. Permainan gempuran adalah suatu permainan anak-anak yang artinya menggempur atau menghancurkan. Kata gempur berasal dari kata remu ajur atau dalam bahasa Indonesia mempunyai makna usaha atau tindakan menghancur leburkan. Nama ini jika dikaitkan dengan permainan mempunyai motivasi untuk menghancurkan tumpukan pecahan gerabah atau batu yang merupakan alat perlengkapan dalam permainan. Di dalam pembungkusnya sudah tertera filosofi dari permainan tersebutlah teman-teman. Gantungan kunci ini bisa kalian gunakan sebagai aksesoris untuk menambah keindahan dari barang-barang kalian seperti kontak sepeda motor, tas bermain, dan sebagainya. Nah, itu dia pemaparan dari produk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakinah Bawaini Komalasari dengan NIM akhir 09. Perkenalkan, saya Lailus Natin dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, saya Yunus Hamsani dengan NIM akhir 039. Perkenalkan, nama saya Dapula Prasanti dengan NIM akhir 040. Nah, di sini kami akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang produk yang sudah kami buat, yakni Karta Madura atau Kartu Kepercayaan Madura. Simak sampai akhir ya. Tahukah kamu, di balik kehidupan masyarakat Madura terdapat berbagai kepercayaan yang masih dipercayai sampai saat ini loh. Untuk memperkenalkan dan melestarikan nilai tradisional ini, kami membuat Karta Madura, Kartu Kepercayaan Madura, kartu edukatif yang seru, memiliki nilai budaya, dan tentunya dapat mengenalkan kepercayaan Madura kepada halayak umum. Setiap kartu membuat kepercayaan unik dari masyarakat Madura, lengkap dengan arti dan deskripsi budayanya. Cara bermain
bermainnya sangat mudah. Di sini ada dua jenis kartu A dan kartu B. Kartu A berisi tentang pernyataan atau kepercayaan lokal, sedangkan kartu B berisi tentang kelanjutan dari kartu A. Tugas pemain sangat mudah, yaitu mencocokkan kartu A dan kartu B dengan sangat sesuai dan tepat. Cara bermainnya adalah orang pertama memegang kartu A. Kartu ini berisikan kalimat dari kepercayaan Madura. Contohnya adalah pada ngandung tak oleh terciri dan labeng, yang artinya ibu hamil dianjurkan tidak duduk diam begitu. Kemudian orang kedua harus mencari lanjutan dari penggalan kalimat yang sudah dibacakan tadi, seperti ini. Nah, lanjutan kalimatnya ada di kartu B. Begini bacanya, sebab bisa kebayaki melarat melalui hati. Artinya karena diyakini dapat menyulitkan proses persalinan. Dan di kartu B ini terdapat deskripsi di antara kartu A dan kartu B. Yaitu dalam kepercayaan masyarakat Madura, ibu hamil tidak diperbolehkan duduk di ambang pintu. Ambang pintu itu dianggap sebagai batas antara ruang luar dalam memiliki simbolis seperti energi yang tidak stabil. Duduk di tempat tersebut diyakini dapat menghambat proses persalinan atau menyebabkan kelahiran menjadi sulit. Nah, lewat permainan ini kita bukan cuma seru-seruan loh, tetapi kita juga dapat belajar berbagai kepercayaan Madura seperti kepercayaan tentang ibu hamil, ritual saat gerhana, maupun perlindungan rumah tentang makhluk halus berupa tuyul loh. Jangan biarkan cerita-cerita dari nenek moyang kita hilang begitu saja. Ayo hidupkan kembali tradisi dan kepercayaan lokal dengan cara yang seru, kreatif, dan menyenangkan. Kartu kepercayaan Madura, belajar budaya dengan cara yang berbeda. Produk tradisi lisan, lukisan, kebo-keboan. Deskripsi produk. Judul lukisan ini adalah kebo-keboan.
dengan media cat akrilik di atas kanvas ukuran 30 x 30 cm. Lukisan kebo-keboan ini merepresentasikan kekuatan spiritual dan keteguhan identitas budaya masyarakat Osing di Banyuwangi. Sosok utama tampil menyerupai kerbau, berkulit hitam legam, bertanduk besar, dan rambut kusut yang mencuat liar. Dengan latar hijau tua yang sunyi dan intens, figur ini menjadi pusat perhatian, menatap langsung ke arah penonton dengan ekspresi kerasukan dan keheningan yang sakral. Lukisan ini terinspirasi dari tradisi kebo-keboan pada masyarakat Banyuwangi. Tradisi kebo-keboan pada masyarakat Banyuwangi yang telah diturunkan secara lisan dari abad ke-18 diadakan untuk meminta kesuburan tanah, panen melimpah, serta terhindar dari malapetaka baik yang akan menimpa tanaman maupun manusia yang mengerjakannya. Istilah kebo-keboan merujuk pada representasi kerbau tiruan di mana para pelaku ritual berdandan dan bertingkah laku menyerupai kerbau sebagai simbol kekuatan, ketekunan, dan pengabdian terhadap alam. Pemilihan kebo-keboan sebagai objek lukisan didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan antropologis yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini bukan hanya warisan budaya yang syarat makna spiritual, tetapi juga merepresentasikan relasi ekologis antara manusia dan lingkungan yang dihayati secara kolektif oleh masyarakat Osing. Dari sisi visual, kebo-keboan menghadirkan elemen estetika yang kuat dan ekspresif, mulai dari riasan tubuh, kostum, hingga ekspresi wajah. Penggambaran dalam medium lukisan ini berupaya menghadirkan kembali narasi lokal yang mengandung kearifan ekologis dan spiritual, sekaligus merefleksikan pentingnya pelestarian tradisi lisan di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, karya ini tidak hanya bersifat representatif secara visual, tetapi juga menjadi bentuk afirmasi terhadap identitas budaya lokal sebagai bagian dari hasanah seni rupa Indonesia. Sekian video perkenalan produk tradisi lisan lukisan kebo-keboan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Safari dengan akhiran NIM 034. Saya Lita Nur Azila dengan akhiran NIM 033. Saya Diah Fariska Putri dengan akhiran NIM 026. Saya Nia Demayanti dengan akhiran NIM 020. Di sini kami akan memperkenalkan produk kreatif tradisi lisan kami. Dan inilah Monopoli Legenda Asal-Usul Banyuwangi. Monopoli Legenda Asal-Usul Banyuwangi merupakan bentuk inovasi permainan monopoli yang mengangkat nilai-nilai budaya dari tradisi lisan, khususnya legenda asal-usul Banyuwangi. Permainan ini dikemas seperti monopoli pada umumnya. Namun, setiap petaknya mempresentasikan alur cerita, tokoh, tempat, dan peristiwa penting dalam legenda tersebut. Proyek monopoli Legenda Banyuwangi dipilih karena pentingnya pelestarian cerita lisan yang telah disampaikan secara turun-menurun. Legenda ini yang biasanya diceritakan dari generasi ke generasi memiliki nilai budaya yang tinggi. Dengan mengadaptasi cerita ini ke dalam bentuk permainan, dapat menciptakan media yang lebih tahan lama, sehingga legenda tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan tidak hilang seiring waktu. Mengingat bahwa meskipun disajikan dalam format modern, pesan moral dan alur cerita tetap dipertahankan dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tetap disampaikan kepada pemain. Selain itu, tradisi lisan sangat rentan terhadap kepunahan, dan dengan mengubah legenda ini menjadi permainan, kita membantu mempertahankan cerita dalam bentuk fisik yang dapat dimainkan dan juga dipelajari. Hal ini juga memperkaya pengalaman masyarakat dalam menikmati cerita. Permainan monopoli juga menawarkan cara baru yang interaktif untuk menyampaikan cerita, terutama bagi anak-anak yang lebih tertarik pada permainan daripada mendengarkan cerita secara lisan. Papan monopoli. Nah, papan permainan monopoli ini dirancang dengan tema legenda asal-usul Banyuwangi yang mengajak pemain untuk menjelajahi alur cerita.
terdapat 36 kotak yang masing-masing memiliki fungsi dan cerita tersendiri sebagai berikut. 1. Kotak pembuka gerbang cerita. Kotak ini menjadi titik awal permainan melalui gerbang cerita. 2. Kotak cerita yang berisi 24 kotak. Setiap kotak cerita berisi alur yang menggambarkan perjalanan karakter dalam legenda. Pemain akan membaca cerita singkat yang menjelaskan peristiwa penting, seperti saat Prabu jatuh cinta pada Sri Tanjung, hingga saat tuduhan yang menimpa Sri Tanjung dan berakhir tragis karena tuduhan yang diterimanya. Gambar yang terdapat pada setiap kotak akan berbeda-beda sesuai dengan alur setiap peristiwa dalam cerita. 3. Kotak kuis yang berisi 2 kotak. Pemain yang mendarat di kotak ini harus menjawab pertanyaan terkait cerita atau nilai-nilai yang terkandung dalam legenda. Jika berhasil menjawab, mereka mendapatkan keuntungan tertentu. 4. Kotak legenda yang berisi 2 kotak. Pemain yang mendarat di kotak ini akan menarik kartu legenda yang berisi instruksi atau tantangan yang harus diikuti. Kartu ini dapat memberikan keuntungan atau malah tantangan tambahan dalam permainan. Seperti contoh, kebenaran terungkap, Anda dapat maju 4 langkah dan menerima uang sebanyak 20 dari bank. 5. Kotak petuah yang berisi 2 kotak. Pemain yang mendarat di kotak ini akan menarik kartu petuah yang berisi nasihat atau pelajaran moral dari legenda. Kartu ini dapat memberikan keuntungan. 6. Kotak upeti. Pemain yang mendarat di kotak ini harus membayar upeti. Upeti ini mencerminkan tradisi dan kewajiban dalam masyarakat. Seperti contoh, bayar upeti 70 atau bayar upeti 95. 7. Kotak bebas tuduhan. Pemain yang mendarat di kotak ini mendapatkan kesempatan untuk bebas dari tuduhan yang mungkin mereka hadapi dalam permainan. Mereka juga akan menerima upeti sebagai hadiah, seperti contoh, bebas dari tuduhan, ambil upeti. 8. Kotak masuk sungai. Pemain yang mendarat di kotak ini harus mengikuti instruksi untuk masuk ke sungai. 9. Petak berhasil menyelesaikan misi. Pemain yang mendarat di peta ini dapat melanjutkan perjalanan mereka tanpa penalti. Nah, itu dia penjelasan tentang monopoli legenda asal-usul Banyuwangi, permainan seru yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal melalui kisah yang penuh makna. Yuk kita main sambil belajar dan menjaga warisan cerita rakyat kita bersama. Duh, bosen aku. Iya sama. Enaknya ngapain ya? Main gak sih? Nah bener, ayo main, tapi main apa? Sab, sekarang giliran gue ya. Ya. Wah, mau itu ada teman kita. Oh itu. Ya sudah yuk. Sini. Hai. Ayo, meluncur. Kalian lagi main apa? Oh ini, kita tuh lagi main ular tangga. Tapi kok beda ini? Oh iya, ini beda karena kami namai permainan itu adalah Tonggo Ulo Kauro. Jadi perbedaannya itu terletak kalau di ular tangga biasa kan ada ular dan tangganya. Nah ini ularnya kita ganti dengan gambar burung gagak, sementara tangganya kita ganti dengan gambar kupu-kupu. Tonggo Ulo Kauro merupakan salah satu permainan tradisional yang populer di kalangan anak-anak hingga dewasa. Penamaan Tonggo Ulo Kauro berasal dari bahasa Jawa dengan kata tonggo yang berarti tangga, ulo yang berarti ular, serta kauro yang berarti pengetahuan. Permainan ini dimainkan oleh 2 pemain atau lebih.
permainan ini terdiri dari kotak-kotak bernomor yang disusun dalam pola-pola tertentu. Tonggo Ulo Kauroh merupakan modifikasi dari permainan ular tangga klasik yang mengintegrasikan kearifan lokal Jawa melalui mitos dan simbolisme. Akan tetapi, keduanya mempunyai beberapa perbedaan. Sehingga ular tangga menggunakan ular dan tangga yang bisa saja naik maupun turun ke kotak tertentu sebagai ikon dalam permainan, sedangkan Tonggo Ulo Kauroh menggunakan kupu-kupu dan burung gagak yang terdapat dalam kotak-kotak tertentu sebagai ikon dalam permainannya. Selain itu, Tonggo Ulo Kauroh menggunakan dua jenis kartu yang terdiri dari kauroh positif dan kauroh negatif. Kedua kartu tersebut berisi tentang mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat suku Jawa. Kauroh positif membahas tentang mitos-mitos yang baik, sedangkan kauroh negatif membahas tentang mitos-mitos yang tidak boleh untuk dilakukan, berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa. Hal-hal yang perlu disiapkan ketika ingin bermain ialah papan permainan, dadu, bidak pemain, kartu kupu-kupu, dan kartu gagak. Berikut cara bermain Tonggo Ulo Kauroh. Yang pertama, pemain secara bergiliran melempar dadu dan memindahkan bidaknya sejumlah langkah sesuai angka dadu. Yang kedua, bidak bergerak maju dari petak nomor 1 ke 100. Yang ketiga, jika bidak berhenti di petak kosong, giliran berakhir dan pemain berikutnya melanjutkan. Yang keempat, jika bidak berhenti di petak dengan gambar kupu-kupu, pemain harus mengambil satu kartu kupu-kupu, lalu baca mitos yang tertera, lalu ikuti perintah yang ada di kartu tersebut. Yang kelima, jika bidak berhenti di petak dengan gambar gagak, pemain harus mengambil satu kartu gagak, lalu baca mitos yang tertera, lalu ikuti perintah yang ada di kartu tersebut. Yang keenam, jika melempar dadu mendapatkan angka 6, pemain mendapatkan satu giliran tambahan. Jika kembali mendapatkan angka 6, pemain mendapat giliran tambahan lagi. Jika melempar 3 kali berturut-turut, pemain harus kembali ke petak nomor 1 dan kehilangan giliran tambahan yang seharusnya didapat. Yang ketujuh, pemain harus melempar dadu dengan angka yang tepat untuk bisa mendarat di petak 100. Jika angka dadu melebihi petak 100, pemain harus memajukan bidaknya hingga petak 100, lalu mundur sejumlah sisa angka dadu tersebut. Dan yang kedelapan, pemain pertama yang berhasil mencapai petak 100 dengan angka dadu yang tepat dinyatakan sebagai pemenang. Sebelum kita mulai, Om Bimpa dulu aja yuk. Oke. Om Bimpa layung gambreng. Om Bimpa layung gambreng. Oke, untuk pertama. Om Bimpa layung gambreng. Ya, kedua. Batu kertas gunting dulu ya. Batu kertas gunting. Oke, batu. Aku terakhir ya. Ya, Ul, pertama Ul. Oke, apa ya? 3. 1, 2, 3. Wah, kupu-kupu ya? Dapat kupu-kupu berarti kauroh positif. Oke, kita ambil ya. Iya. Kita bacakan ya. Mitos tidak sengaja memakai baju terbalik. Mitos tidak sengaja memakai baju terbalik dipercaya akan datang rezeki yang berlimpah. Kalian tahu mitos ini? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kurang tahu sih kalau aku. Mungkin ada, mungkin bagi masyarakat Jawa mungkin ada, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Ada. Oke. Ini ada perintah. Oke. Silahkan maju 2 langkah. Oh, berarti aku maju 2 langkah. Oke. Oke. 1, 2. Oke. Sekarang giliran aku ya. Oke. 3. 1, 2, 3. Didapat yang positif. Oke, aku bacakan ya. Mitos burung gereja masuk ke rumah. Mitos burung gereja masuk ke rumah atau ke halaman rumah dipercaya akan datangnya tamu dari jauh. Emang iya ya? Kayaknya sih iya ya. Tapi nggak tahu lagi sih. Kayaknya di luar daerah, tapi tetap Jawa nggak sih ya? Aku pernah dengar. Luar Jawa atau lingkup Jawa juga percaya itu. Oh, ini ada perintahnya. Silakan maju 4 langkah. Oke. 1, 2, 3, 4. Wah, dapat yang gagak negatif. Oke. Aku ambil ya. Kauroh negatif. Mitos larangan duduk di atas bantal. Mitos larangan duduk di atas bantal dapat dipercaya mendatangkan penyakit bisulan bagi yang melanggar. Emang ya? Nah, iya.
Soalnya dulu waktu kecil aku pernah duduk di atas bantal dan kata ibuku, kata sesepuhnya, di nenek-neneknya itu tidak boleh karena itu memang mendatangkan penyakit bisulan. Tapi percaya nggak percaya itu pernah kejadian. Oh, pernah kejadian? Iya. Betul sih, adekku pernah kayak gitu. Ada perintahnya. Ada perintahnya. Silahkan mundur 7 langkah. Wah, mundur Balik lagi dong. Iya. Dari awal. Sudah, Semangat ya. lanjut aja deh. Oke. Oke, Syafi. Oke, lanjut. 1. Yuk. Ya. 4. Oke, Aku. nih. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Positif berarti ya? Kupu-kupu, positif. Deal. 1. Mitos turunnya hujan setelah acara besar. Mitos turunnya hujan setelah acara besar seperti pernikahan dapat dipercaya adanya restu dari leluhur dan langgengnya rumah tangga. Emang iya ya? Ya, insya Allah sih iya ya. Insya Allah sih. Kalau yang aku denger sih kayaknya sih iya ya. Cuman aku nggak tahu kebenarannya. Mungkin iya bagi masyarakat Jawa mungkin seperti itu. Oh, ada perintahnya nih. Apa tuh? Silahkan maju 9 langkah. Wah. Banget ya. Banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ya. Aku ya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi ya. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 3. 1, 2, 3. Ayo Yusi. 2. 1, 2. Ayo Ul, kamu lagi Ul. 3. 3. 1, 2, 3. Wah, Dapat kupu-kupu lagi. Bismillah. Dapat mitos membuang gigi yang lepas ke atap rumah. Membuang gigi yang lepas ke atap rumah dipercaya dapat menumbuhkan gigi yang lebih cepat dan kuat. Percaya? Percaya sih, karena aku dulu waktu SD itu seperti itu. Gigiku yang depan ini kan copot ya. Lalu habis itu aku ke depan rumah, aku lempar ke genteng, ke atap ya. Iya. Berarti ini terbukti ya kayaknya ya. Terbukti sih. Kalau aku pernah dengernya tuh yang gigi yang ditaruh di atas yang di bawah bantal nanti dapat rezeki diganti dengan uang emas. Nah, aku pernah dengarnya yang itu. Mirip-mirip ya. Berarti intinya keberuntungan lah ya. Ya, intinya keberuntungan ya. Silakan maju 2 langkah. Lumayan lah 2 langkah. Lumayan. 1, 2. Oke. Aku ya. 5. Wah. Gagal. Kok gagal lagi nih? Mitos larangan menikah di bulan Suro. Wih, bulan Suro. Sekarang ya bulan Suro ya? Iya. Bentar lagi. Habis ini. Bulan Suro dipercaya bahwa bulan Suro merupakan bulan yang sakral dan penuh dengan hal-hal gaib. Iya sih sebenarnya. Iya sih. Apalagi kalau semisal di bulan Suro tuh setauku emang nggak boleh menikah. Nanti nggak berkah atau gimana gitu, lupa aku. Pantangan lah pokoknya. Iya, pantangan banget ya. Aku percaya banget sih, soalnya juga kebanyakan dari sepupu-sepupuku bilang kayak gitu. Karena kalau mau menginjak ke bulan Suro itu lebih baik ya diem di rumah saja gitu. Ketimbang bepergian yang jauh. Benar. Perintahnya apa tuh? Perintahnya agak nggak enak ini ya. Silakan mundur 9 langkah. Waduh. Semangat. Balik lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semangat ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Dapat nih, Sap. Positif, Sap. Pertama kali ya dapat ini. Iya. Oke, mitos positifnya itu mitos bulu mata jatuh dengan sendirinya menandakan bahwa terdapat seseorang yang sedang rindu. Wah, pernah dengar? Pernah. Ini Belum pernah dengar sih. aku pernah dengar sih. Soalnya ya percaya nggak percaya. Dulu itu aku kan pernah dikasih tahu ya mitos itu. Kebetulan bulu mataku jatuh. Waktu itu aku nanya, ternyata temanku sedang rindu. Waduh. Beneran, tapi nggak tahu ya itu percaya atau nggak percaya. Tergantung semuanya itu kepercayaan masing-masing. Tapi ini ada perintahnya nih. Apa tuh? Silahkan maju 5 langkah. Lumayan, Sob. Lumayan. 1, 2, 3, 4, 5. Sini nggak? Sini sih. 3. 1, 2, 3. Akhirnya kita sudah dapat semua. Mitos mendengar bunyi tokek berjumlah ganjil. Mitos mendengar bunyi tokek yang berjumlah ganjil atau 7 kali pertanda bahwa akan datangnya rezeki dari kerabat atau sanak saudara. Emang iya? Pernah dengar sih. Saya pernah dengar. Aku pernah dengar cuman nggak tahu kebenarannya sih.
Berarti Mungkin antara iya atau tidak Iya ya. sih. Mungkin masyarakat Jawa yang lain mungkin yang lebih tahu gitu ya. Tapi di sini Karena ada perintahnya loh. Apa tuh? Aduh. Silakan maju 10 langkah. Waduh. Banyak Satu baris. nih. Ayo. Dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woi. Perkenalkan, nama saya Alvida Tasyanet Fitrian dengan NIM 220210402011. Perkenalkan, nama saya Hanin Banawi Saidari Sofia dengan NIM 220210402024. Perkenalkan, nama saya Wika Dewa Utami dengan NIM 220210402032. Perkenalkan, saya Syafri Binti dengan NIM 220210402122. Perkenalkan, nama saya Desilia Dwi Hidayah dengan NIM 220210402124. Batik Gajah Oling merupakan salah satu warisan budaya tertua dari Banyuwangi yang sudah ada sejak masa Kerajaan Belambangan pada abad ke-18. Motif ini sangat khas dan mudah dikenali karena bentuk utamanya menyerupai tanda tanya yang melambangkan belalai gajah. Dalam bahasa Osing, oling berarti eling atau ingat, sehingga filosofi utama dari motif ini adalah ajakan agar manusia senantiasa mengingat Tuhan yang Maha Besar, serta selalu ingat pada asal-usul, nilai-nilai kehidupan, dan juga kebaikan. Selain bentuk belalai gajah, motif gajah oling biasanya juga dilengkapi unsur lain seperti kupu-kupu, suluran atau biasa disebut tumbuhan laut, manggar atau bunga pinang atau kelapa, daun dilem, dan bunga melati. Setiap unsur ini memiliki makna tersendiri, misalnya kupu-kupu melambangkan metamorfosis atau perubahan hidup, manggar sebagai simbol cikal bakal, daun dilem untuk kesejukan, dan melati sebagai lambang keindahan Banyuwangi. Gajah sendiri dalam filosofi Jawa dan Osing melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian, sedangkan unsur oling mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur, rendah hati, dan tidak melupakan asal-usul. Dalam tradisi masyarakat Osing, motif gajah oling tidak hanya dianggap sebagai karya seni, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan spiritual. Ada kepercayaan bahwa kain bermotif gajah oling bisa melindungi bayi dari gangguan makhluk halus, terutama jika bayi harus dibawa keluar rumah saat petang atau waktu samar wulu, yaitu biasanya masa pergantian sore ke malam. Kain bermotif ini dipercaya mampu menenangkan bayi dan menjadi pelindung dari hal-hal gaib yang dipercaya sering berkeliaran pada waktu tersebut. Selain nilai spiritual dan perlindungan, motif gajah oling juga memiliki makna sosial dan budaya yang kuat. Batik ini sering dipakai dalam upacara adat dan kegiatan sakral seperti ritual sebelang dan gandrung, karena dipercaya sebagai motif yang disukai leluhur dan menjadi identitas masyarakat Banyuwangi. Secara estetika, motif gajah oling juga berkembang dengan penggunaan warna-warna seperti hitam yang biasanya melambangkan kekuatan dan juga ketegasan, putih kesucian dan keikhlasan, merah keberanian dan semangat, biru ketenangan dan keharmonisan, serta hijau kesuburan dan pertumbuhan. Dengan demikian, batik gajah oling bukan sekadar kain bermotif, melainkan simbol spiritual, identitas budaya, dan filosofi hidup masyarakat Banyuwangi yang diwariskan lintas generasi. Motif ini mengajarkan tentang pentingnya kekuatan, kebijaksanaan, keberanian, serta selalu mengingat Tuhan dan asal-usul, sekaligus menjadi pelindung dan penanda identitas lokal yang sangat dihormati. Terima kasih.